Ya pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2026 diprediksi terjadi dalam 2 gelombang, di mana puncak tertinggi yakni pada 24 Maret nanti. Polisi memastikan akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional. Lalu lintas masih cukup terkendali, ada peningkatan arus sesuai dengan prediksi dan monitoring dari teknologi bahwa aglomerasi ini cukup padat ya, tapi sudah kita kelola. Contohnya aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Jabodetabek, termasuk tempat-tempat wisata di Bali, di Malang Raya, termasuk juga yang ada di Jakarta, Jawa Barat, tempat-tempat wisata cukup diminati oleh rekan-rekan kita yang saat ini sedang liburan di tempat tujuan masing-masing. Maka dari itu kami sampaikan bahwa puncak arus mudik tertinggi tahun ini dari 270.315 tentunya Korlantas Polri dengan stakeholder atas petunjuk dari Bapak Kapolri agar dipersiapkan skenario daripada manajemen tata kelola lalu lintas. Baik nanti pada tanggal 24 yang kita perkirakan arus puncak, namun demikian dari tanggal 22, 23 kami sudah melakukan langkah-langkah strategi. Apakah nanti di tanggal 23 akan lakukan one way lokal sepenggal tahap pertama? Tentunya segera akan kita rumuskan seperti itu. Dan kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, agar supaya karena arus puncak baliknya itu tanggal 24, agar mengharapkan tidak kembali pada tanggal itu supaya tidak terjadi penumpukan. Silakan manfaatkan work from anywhere tanggal 26, 27, 28 itu masih work from anywhere. Mungkin bisa kembali di tanggal 26, tanggal 27 karena hasil analisa dan evaluasi dengan stakeholder termasuk barusan saja kami dengan seluruh pejabat utama Korlantas Polri dengan Satgas melakukan evaluasi bahwa arus balik mungkin ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tanggal 23 dan 24. Itu. Yang kedua adalah tanggal 28 atau tanggal 29. Moga-moga dengan 2 tahap ini nanti bisa terurai sehingga arus balik yang di tanggal 24 nanti bisa kita kelola dengan baik. Pasti akan kami lakukan one way nasional arus balik yang rencananya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan kemarin saya sudah lapor ke Pak Menhub dan Pak Dirut Jasa Marga dan Jasa Harja, rencana akan kita flag out untuk arus balik tanggal 2. Pelaksanaan ibadat sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di halaman kantor DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan, Kota Makassar berlangsung hikmat. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam menunaikan ibadah sholat Idul Fitri, momentum ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara kader partai dan masyarakat. Puluhan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan tampak hikmat mengikuti sholat Idul Fitri 1447 Hijriah yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan. Mengusung tema merajut ukhuwah di hari kemenangan sebagai upaya bersama dalam membangun Sulawesi Selatan yang maju dan berkeadilan. DPW Partai Perindo Sulsel berharap dapat mempererat silaturahim antara kader dan masyarakat serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Jadi membangun ukhuwah, target kita kebersamaan itu adalah bagaimana bersama-sama masyarakat saling bahu-membahu untuk merencanakan bagaimana yang namanya pembangunan berkeadilan. Karena itu saya kira hari ini kita menyaksikan ada beberapa komponen masyarakat dan anak-anak ini ada semua riang gembira untuk menyertai di tempat ini. Sholat Id, Bu, ya? Iya, sama warga dan sama keluarga juga. Ceramahnya juga bagus. Silaturahimnya semoga berjalan lancar seterusnya sampai tahun depan. Momen ini juga menjadi bentuk kepedulian partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap terhadap kebutuhan masyarakat dalam merayakan hari kemenangan dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Saya rasa
komponen-komponen terlibat. Jadi bukan soal ramainya tadi ya, tapi keterlibatan berbagai aspek, berbagai komponen di dalam event Hari Raya Idul Fitri ini yang diselenggarakan mungkin baru pertama kalinya oleh Partai Perindo. Perayaan Hari Besar Keagamaan ini menjadi wadah dalam memperkuat kebersamaan antara partai dan masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yuswian, iNews melaporkan. Nah pemirsa, ada yang unik nih dari open house yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, yaitu bingkisan lebaran yang dibagikan oleh Presiden kepada masyarakat. Berikut laporan jurnalis iNews Jen Cahyani dengan juru kamera Dede Rudi. Semakin ramai ya, karena tadi yang mengantri di depan Istana Negara ini sangat banyak sekali karena kapasitasnya di halal bihalal atau open house Presiden kali ini ada sampai 5.000 orang dan semakin siang semakin ramai di sini, banyak sekali masyarakat yang baru saja masuk. Nah ini kalau bisa dilihat ini bagaimana masyarakat yang baru saja masuk dengan anak-anaknya, yang tadi kalau sempat saya gambarkan ya, banyak di sini anak-anak yang mendapatkan hadiah ya, hadiah mainan. Nah, di sini saya sudah punya satu souvenir, saya coba buka apa saja isinya. Ini untuk anak-anak yang datang ke sini untuk dibagikan. Nah, Diandra dan pemirsa, coba kita buka satu persatu ada apa saja di dalam tas warna biru ini berlogo Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Coba kita buka satu-satu, isinya ada apa saja. Nah, ini di sini ada, wah, ini Barbie ini sepertinya untuk anak perempuan, anak-anaknya, bagi anak perempuan yang mungkin berusia 3 sampai 5 tahun ya yang ikut datang ke sini. Nah, ini ada mainan Barbie, kemudian ada, wah, ini ada apa ini namanya? Oh, ini untuk game untuk seru-seruan dengan teman-teman ya. Nah, ini mungkin untuk yang lebih dewasa. Nah, kemudian ada, wah, ini untuk anak laki-laki. Jadi tidak hanya untuk anak perempuan, tapi juga untuk anak laki-laki. Nah, ini ada Transformer robot. Nah, ada robot, mainan robot nih untuk anak laki-laki usia lebih dari 3 tahun. Nah, masih ada lagi di Andra dan pemirsa, ini ada apa ini? Ada seperti Lego ya, Joy Block namanya. Nah, ini untuk susun-menyusun anak-anak. Nah, ini sepertinya mainan-mainan yang dibagikan seru sekali ya di sini. Nah, yang terakhir ini ada mainan bubble gun. Nah, ini juga sesuatu yang baru juga ya di Istana Negara pada saat open house. Tidak hanya orang tuanya yang menikmati open house di sini, tapi bagi mereka yang membawa anak-anak juga dapat